what's up? Gue baru pulang kampus nih. Enggak ya. Ini suasananya kayak di Oxford gitu ya. Sedap ya. Gue kali ini mau ngabarin ya, bakal ada buku sejarah ya yang mengcapture tren melodic punk lah, khususnya di kota Bandung ya. Menulisnya adalah Prabu Pramayoga ya. Dia salah satu punk rock atau pop punk entusias ya, pop punk bernyanyi. Dia sangat-sangat intulah ke situ gitu ya, dan mau nggak mau ya kalau ngomongin Bandung, salah satunya yang dia capture juga, salah satunya ada gua di situ ya, karena gua salah satu pelaku juga gitu. Nah, banyak pertanyaan kenapa sih Ucai mau untuk berkontribusi lah untuk buku ini gitu ya, istilahnya tuh kata-kata Prabu sih katanya jadi dosen pembimbing. Yang pasti sih gue sangat respect ya sama orang-orang yang melek sejarah, yang senang literasi, yang senang mengcapture fenomena di suatu zaman gitu ya. Dan itu penting banget sih ya. Indonesia tuh salah satu negara yang agak kurang nih untuk pendokumentasian gitu ya. Buku ini yang berjudul Don't Read This, catatan Bandung Melodic Punk dari masa ke masa kalau nggak salah ya. Nah, tagline-nya tuh itu. Nah, ini salah satu buku yang memang gue alami juga di dalamnya gitu, sehingga gue kenapa ditanya, lu kan udah ngamen musik lagi, nggak ngeband lagi gitu kan, kok mau sih untuk apa in charge gitu, ngebantu temennya bikin buku gitu ya, why not gitu. Ini tulisan, ini sejarah gitu yang mungkin anak gue bakal paham ketika baca, oh babehnya dulu kayak gini. Gitu. Paling dia nanti mendoakan gue gitu ya, tentang masa lalu gue kayak gimana. Yang pasti yang ditulisnya bukan aib ya, yang ditulisnya juga kan memang sejarah perjalanan yang memang berupa bentuk pendokumentasian sejarah gitu, yang dimana ini nggak bisa dihapus gitu ya, apalagi jejak digital gue banyak banget di internet. Jadi kalau ada pembukuan itu berarti ada sesuatu yang bisa diluruskan, bisa dilihat secara mendalam, lebih detail, lebih kafah lah istilahnya ya, untuk diketahui lebih baik lagi. Jadi tidak hanya sekedar dari foto terus bikin sugesti-sugesti baru, tidak, tapi dari buku ini tuh gue ngelihat semangat Prabu untuk mengcapture suatu era yang istilahnya tuh ikonik lah. Si punk ini salah satu yang ikonik dan sangat bisa diulik sejarahnya gitu ya, karena umurnya lumayan panjang ya, sampai perubahannya dari punk rock, istilah melodic punk, sampai istilah pop punk sekarang mungkin ya, itu perubahannya sangat kelihatan, dan juga sejarahnya sangat panjang karena sekarang pemainnya masih ada gitu ya, bukan hanya tren sesaat yang memang ada dan terus menghilang gitu. Ini trennya jalan terus, tapi apakah vibes-nya sama atau berbeda, nah ini nanti diceritakan di buku ini gitu ya. Jadi kalau yang gue lihat sih dari masa formatif awal gitu ya, itu di capture juga tuh dari teman-teman Rotan to the Core, Sendal Jepit ya, kayak gitu juga. Jadi seru gitu ya, kita bisa tahu siapa sih yang mulai ini dulu gitu ya di kota Bandung tuh, yang mulai istilahnya melodic punk gitu. Ya memang ada ceruk-ceruk yang memang khas ya di suatu zaman tuh, karena perkembangan ide-ide kreatif dan segala macamnya itu pasti ada ya. Dan ini yang gue lihat sih, si ceruk melodic punk ini tuh sangat menjadi turning point lah untuk skena juga gitu ya, karena di era-era mulai distro mulai rame, clothing mulai rame itu memang melodic punk pun itu salah satu yang paling banyak di endorse, dapat endorsement gitu ya, entah itu dari brand luar atau brand dalam gitu, yang rata-rata memang ceruknya deket ke dunia punk rock and skateboarding gitu. Jadi yang gue lihat sih ini yang mencuatkan lah, yang mencuatkan industri kreatif independen ya, khususnya di kota Bandung ya, yang gue lihat sih seperti itu. Karena pola-pola di luar tuh ya mereka capture juga ya, bagaimana mereka mengendorse band seperti One itu, NoFX segala macam gitu kan. Di era-era itu kan sangat jadi kayak papan billboard gitu ya, brand nempel ke sebuah band gitu kan, yang dulunya memang udah ada gitu ya. Kalau dari era-era zaman dulu sih kayak band-band kayak IMF kayak gitu-gitu kan pakai Vision Streetwear segala macam. Tapi kalau yang era-era ya so called melodic punk ini tuh kayaknya kerasa banget gitu ya, endorsement tuh menjadi salah satu yang disorot gitu. Walaupun di buku ini nggak terlalu dibahas, tapi ya ini balik lagi ke si skena melodic punk ini salah satu yang menjadi ceruk yang membuat si skena ini tuh hidup gitu. Jadi itu yang gua share, dan juga ya paling gua bantu-bantu soal masalah step-stepnya gitu ya, dari sejarah-sejarahnya seperti apa, dan kendala-kendala mereka dalam menjalankan sebuah band itu seperti apa gitu ya, dari era yang nggak ada internet sampai ada internetnya masih MIRC, masih waktu itu mulai lagi ada Friendster, sampai ke era MySpace lah paling gemilang ya, itu era paling pol gitu. Kalau kata gue sih ya, walaupun ya sudut pandang berbeda-beda ya, tapi yang gue rasain seperti itu. Dan seperti apa bukunya, ini udah mau launching nih, udah pre-order, silakan buka aja timelinenya Prapagandi ya kalau nggak salah itunya nama akunnya, pokoknya Prabu Pramayoga ya. Dan mudah-mudahan buku ini bisa menjadi sumbangsi untuk perpustakaan industri kreatif ya, khususnya di kota Bandung dan juga umumnya di Indonesia. Jadi ini bisa jadi istilahnya pemantik lah untuk teman-teman menulis ya, untuk mencatat sejarah, biar nggak ada mispersepsi atau nggak ada yang namanya mindset sendirilah, yang dulunya punya mindset seperti gitu, akhirnya setelah ada buku itu jadi kebuka seperti yang dipaparkan di dalam buku ini gitu. Jadi itulah jawaban saya ketika ada pertanyaan, kenapa sih saya mau bantu buku tentang sejarah melodic punk? Ya karena
gua dulu ada di situ dan gua mungkin salah satu yang ikut membangun itu gitu ya. Dari majalah yang gua dulu kerja di situ, Ripple Magazine sampai ke zin-zin teman-teman gitu kan. Ya dulu gua ngalamin lah istilahnya tuh berkontribusi dan punya passion dan juga berdedikasi untuk skena itu, dan mudah-mudahan energi-energi yang dulu gue dapat ketika berskena itu ya bisa jadi inspirasi positif lah yang untuk bisa diaplikasikan sekarang dalam bentuk apapun ya. Nggak harus sesuatu yang sama, tapi at least ya yang namanya anak muda tuh harus tetap merasa punya PR ya untuk menancapkan sejarah gitu ya di eranya gitu ya, di zamannya gitu. Jadi kita punya cerita ya di masa tua nanti. Kita belum tua tapi ya lumayan agak lah udah ya. Cuman nggak terlalu tua juga, gue keren kok. Mudah-mudahan nanti bukunya laku ya. Prabu bisa hidup mapan. Bisa, amin, nggak apa-apa kan ya. Yang penting sih nggak menyusahkan orang lain kan gitu kan ya. Yang penting buku ini menginspirasi teman-teman dengan sudut pandangnya masing-masing. Ya mudah-mudahan buku ini bisa menjadi pemantik untuk penulis-penulis lain menulis skenanya masing-masing. Ya entah itu dari skena yang lain ataupun yang beda dunia gitu ya, dari perkembangan Rohis di Bandung gitu ya, dari dulunya gini jadi gini kan, itu kan keren juga ya. Ini salah satu semangat yang bisa kita share ya dari dunia skena, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi dunia yang lainnya juga ya. Oke, itu aja mungkin dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.